so lonely. Di dalam ajaran agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran terdapat banyak makhluk ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Namun pada video kali ini akan membahas makhluk-makhluk gaib dan makhluk yang akan muncul kelak suatu hari nanti. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar mengetahui jika ada video lagi. Yuk guys, langsung ke topik pembahasan. Sebelum lanjut, Mimin ingin menjelaskan sedikit biar tidak ada salah paham ya guys. Dalam setiap ajaran agama memiliki nama kitab yang berbeda-beda beserta nama makhluknya. Namun, pada video ini Mimin memperkenalkan dalam kepercayaan Al-Quran, kitabnya umat muslim. Mungkin di lain video akan dibahas versi agama lainnya. Dan berikut about everything rangkumkan. Yang pertama adalah iblis dan syaitan. Iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api. Iblis di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 24 kali. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 34, di mana ayat tersebut menceritakan iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu sejak saat itulah dikatakan bahwa iblis adalah musuh umat manusia. Karena dikatakan iblis meminta hidupnya ditangguhkan sampai hari akhir kiamat. Hal ini terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 14-15 dengan tujuan iblis ingin menggoda dan menjerumuskan anak cucu Adam agar menuju jalan yang sesat. Jadi, kita sebagai keturunan Nabi Adam harus perbanyak ibadah agar tidak terjebak dengan kekuatan iblis. Dan untuk setan sebanyak 70 kali disebut dalam Al-Quran. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Salah satu surat yang membahas tentang syaitan adalah An-Nisa ayat 76, yang dimana inti dari ayat itu adalah tipu daya setan itu lemah. Setan hanya bisa menggoda dan membisikkan tetapi tidak punya kekuatan untuk memaksa. Jadi, pengaruh setan menurut ajaran agama Islam hanya berpengaruh terhadap orang yang imannya lemah dan tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, ikan nun. Ikan nun dalam Al-Quran merujuk pada ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Contoh surat yang membahas ikan ini adalah surat As-Saffat ayat 139-142, di mana ikan ini adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Ikan ini sendiri diciptakan dan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Alasan Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan ini diantara lain karena Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya karena kaumnya terus menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Dan ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus belum diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan lainnya karena Allah menguji Nabi Yunus. Di dalam Islam sendiri tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan apakah ikan ini masih hidup atau tidak untuk saat ini. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ikan ini akan terus hidup sampai hari akhir kiamat karena masih memiliki peran yang besar dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Nomor 3, Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Pada surat Al-Kahfi ayat 94 dan 97 dijelaskan pada saat ini keberadaan mereka masih belum diketahui karena di masa lampau ada penguasa yang bernama Dzul Qarnain yang membuat tembok besi yang menjadi pemisah antara kita dengan mereka. Dan pada surat Al-Anbiya ayat 96 dijelaskan pada hari akhir kiamat, tembok itu akan hancur dan Yajuj dan Majuj akan bebas. Berdasarkan beberapa hadis, ciri-ciri mereka memiliki wajah lebar, mata sipit, dan rambut lebat, dan dikisahkan mereka akan muncul setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Dan berdasarkan hadis, akhir dari Yajuj dan Majuj adalah Allah mengirimkan ulat atau penyakit di leher mereka, hingga mereka semua mati, kemudian akan diutus burung-burung besar untuk membawa jasad-jasad mereka ke tempat yang jauh. Yang keempat, Dabal al-Arad, yaitu makhluk melata dari dalam bumi yang akan keluar menjelang hari kiamat.
Dan ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 82 yang intinya menjelaskan tentang keluarnya makhluk ini menjelang kiamat. Tugas dari makhluk ini adalah membedakan orang mukmin dan orang kafir. Dan makhluk ini juga dapat berbicara dengan manusia, dan menurut beberapa hadis dikatakan makhluk ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Tongkat digunakan untuk menandai orang beriman dan cincin untuk menandai orang kafir. Namun sayangnya tidak ada ayat yang menjelaskan tentang bentuk fisik dari makhluk ini ya guys. Yang kelima, Zabaniyah. Zabaniyah adalah malaikat penyiksa di dalam neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan sifat-sifat dari malaikat ini. Tidak seperti malaikat lain yang dikenalkan penuh kasih, Zabaniyah dikenal dengan kekejaman, keras, dan kasar terhadap orang yang durhaka. Untuk ciri fisik malaikat ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, namun menurut beberapa tafsir, ciri fisik dari malaikat ini adalah berwajah menakutkan dan menyeramkan, bertubuh besar dan kuat, memiliki rantai dan alat penyiksa. Nah, itulah rekan-rekan seperyoutuban beberapa makhluk gaib dan beberapa makhluk yang kelak akan muncul di hari akhir menurut Al-Quran, kitabnya umat muslim. Di lain video akan kita bahas makhluk-makhluk dalam kepercayaan agama lainnya. Dan ingatlah, kita sebagai umat beragama wajib mempercayai kitab suci kita. Yaitu berarti kita juga wajib mempercayai semua hal yang ada di kitab kita. Perbanyaklah membaca kitab suci kita, karena dari situ kita akan mengetahui banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Tetap ibadah ya guys, menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin segitu saja ya guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Serta tinggalkan komen untuk mengkoreksi channel ini agar kedepannya lebih baik. See you guys. See you another happiness. Thank you.